Saya sering mengatakan, jangan istilah kafir ini bikin kita tegang. Kafir itu terminologi dalam agama, dalam kitab suci. Dan semua kitab suci mengandung anasir-anasir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus mulai dengan salam. Ini adalah percakapan yang baik, percakapan warga negara dan percakapan yang kita lakukan di ruang media, di ruang publik. Dan ini tentu dalam rangka menstruktur pikiran masyarakat. Sebab menurut saya ini problem kita, karena kita ini bangsa yang begitu besar. Kemudian kadang-kadang negara itu tidak memfasilitasi percakapan yang baik atau percakapan yang positif, ya, yang rutin begitu, sehingga ada banyak hal sekali yang kemudian menjadi kekeliruan yang sudah kadung dianggap benar, ya. Nah, sebetulnya ini bisa membantu. Saya kemarin mau kembali ke 212 dulu, Bang Karni. Saya sengaja mengutip pengajian di Istana Bogor, ya, Pak Kiai. Mohon izin, tadi ayatnya juga dibaca oleh Pak Kiai. Karena saya melihat di Istana Bogor itu kemarin ada 2 ayat Al-Quran yang dibaca oleh qoriah kita, ya, seorang qoriah juara yang sangat indah sekali. Surat Al-Baqarah ayat 143 dan surat Al-Fat ayat 29. Al-Maidah ayat 143 itu sebenarnya, Al-Baqarah ayat 143 itu sebetulnya memang ayat-ayat yang dibaca untuk menjelaskan karakter dari orang Islam, ya. Tadi sudah disebut oleh Pak Kiai, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah Tuhan menjadikan kamu sebagai umat pertengahan yang moderat, begitu, sebagai saksi di antara manusia. Karena dia moderat, netral, maka dia menjadi saksi. Maka saya gunakan ayat ini baca di sana untuk menyerang satu kampanye yang sedang dilontarkan oleh orang-orang barat bersama, dengan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang dinisbatkan kepada orang Islam, terorisme, radikalisme dan sebagainya. Ini itu yang dinisbatkan kepada orang Islam. Nah, oleh sebab itu saya menggunakan dalil ini untuk menyerang gitu dan mengembalikan narasi positif orang Islam, tidak saja di tempat lain, di dunia lain, tapi juga di Indonesia, untuk menenangkan mereka. Tenanglah bahwa kau ini adalah umat yang pertengahan, umat yang moderat, begitu ya. Kalau ada ekstremitas, benahilah, ya, perbaikilah. Kalau ada di antara kita ini yang menjadi ekstrim dan sebagainya, benahilah. Sebab pada dasarnya kita adalah ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasula 'alaikum syahid. Dan nanti Nabi baru mau bersaksi untuk kamu. Kalau kamu menjadi orang yang moderat, baru Nabi itu mau ngakuin kamu, kan, kira-kira begitu. Jadi ini harusnya menjadi khutbah yang besar untuk menenangkan orang yang besar ini gitu. Bukan malah dibalik. Ini kan ada tren dibalik, mengkhotbahkan bahwa kamu ini penyimpan teroris, kamu ini radikal, kamu itu mengandung ajaran-ajaran yang diskriminatif dan sebagainya. Ini terus didengungkan, gelisah orang. Jadilah bangsa kita ini goyang dan goncang karena naratif itu. Itu yang saya ceritakan tentang Justin Trudeau, itu Perdana Menteri Belanda, anaknya Pierre Trudeau. Saya senang sekali dengan Trudeau. Dia waktu orang menolak imigrasi karena ancaman ekonomi atau ancaman terorisme yang dicitrakan, nanti imigran-imigran ini akan bawa bom dan membunuh orang-orang di negara tujuan. Orang lain tuh demonstrasi anti imigran. Justin Trudeau mengumumkan Kanada terbuka untuk imigran, bahkan menyampaikan pakai bahasa Arab, ahlan wa sahlan fi biladikum, selamat datang di negaramu. Tenang itu negara. Tapi coba lihat tuh Amerika misalnya, orang bunuh-bunuhan, orang saling tembak karena yang besar ini dibikin tidak tenang. Saya takut itu, ya, ada sekarang ini khutbah untuk membuat yang besar ini tidak tenang.
Padahal harusnya dalil itu yang dibaca di Istana Bogor itu kita pakai untuk menenangkan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kalian ini umat terbaik, umat pertengahan, moderat, dan Nabi jadi saksi atas kamu. Kalau kamu moderat, kan begitu harusnya. Nah, dalil ayat kedua yang dibacakan, ini yang saya bilang, ruang kita untuk berdebat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tadi yang disebut oleh Bung Egi sebagai seolah-olah diskriminatif, itu hati-hati juga. Karena itu adalah bahasa di ruang agama kita. Muhammad Rasulullah itu dan orang-orang bersama dia itu tegas kepada orang kafir dan kasih sayang sesama mereka. Ini kan percakapan di ruang Nabi, di ruang pribadi kita. Oke, dalam agama, dalam kitab suci. Dan semua kitab suci mengandung anasir-anasir itu. Kita suka atau tidak. Karena begitu kita lingkar diri kita, ini agama kita, maka yang lain punya definisi dengan caranya masing-masing. Nggak usah tegang. Saya terima menjadi kafir bagi agama lain, kenapa? Karena memang saya berpegang kepada iman saya. Tapi ini nggak kemudian dicurigai, bikin orang cemas. Seolah-olah kalau ada kata kafir dalam Al-Quran, itu kemudian Quran menjadi kita fundamentalis. Kan kacau nih. Yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam konstitusi. Itu aja. Yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam undang-undang. Karena itu terminologi dalam agama. Begitu dong ngomongnya. Jangan kemudian terus-menerus mengkompori orang. Islam ini nggak relevan, perlu reformasi. Ini banyak sekali hate speech di dalam ini apa omongan-omongan kayak begini. Dan saya khawatir kalau ini menjadi mazhab negara, itu berbahaya sekali. Maka sebetulnya kalau menurut saya tadi benar Pak Kiai, saya ingin mengambil, mari kita ke tengah. Harus ada kesadaran kita bahwa ada ruang yang bernama agama, ada ruang yang bernama negara. Dan founding father kita sudah menyelesaikan itu dengan baik. Dibuatlah fondasi negaranya, namanya Pancasila. Orang Islam itu mengenal Pancasila itu sebagai maqasid syariah. Tujuan bersyariat juga tujuan bernegara. Jadi kalau ada orang ngomong syariat, jangan ditakut-takutin dong. Maka saya menentang itu performa itu. Karena yang saya takutkan adalah terminologi-terminologi agama ini mau dianggap musik, mau dianggap omongan kebencian. Dan itu bisa bikin yang besar ini jadi tidak tenang. Pesantren bagaimana setiap hari baca kitabnya itu, baca Qurannya itu. Masa terminologi ini dianggap ajaran yang bertentangan dengan Pancasila? Orang ngomong khilafah sebagai ide, sebagai pikiran, silakan ambil pikiran-pikiran yang baik dari situ. Kenapa takut sih berdebat? Ambil yang terbaik kalau ada dari ideologi dan pikiran-pikiran besar, kita ambil. Jadi jembatanilah ya ruang publik ini dengan percakapan yang sehat. Nah, mohon maaf Pak Karni, saya tuh sebenarnya orang kayak kelasnya Rocky Gerung tuh harusnya kan jadi penasehat Presiden Jokowi, ya. Ini kan sekelas dia, tentu dia nggak mau. Tapi maksud saya, ini penasehat Jokowi ini mohon maaf bodoh. Dia itu alumni 212, datang dong ke sana dan bicara dengan umat, bicara dengan masyarakat. Saya sangat senang hari ini melihat kedewasaan yang luar biasa. Seperti tadi Prof Mahfud mengatakan, coba kata Prof Mahfud tadi, kalau Prof Mahfud kemarin hadir di reuni 212, itu calon presiden Pak Mahfud itu bisa-bisa itu. Ya kan? Luar biasa ini adalah sebuah marching perdamaian, satu kedewasaan yang dahsyat, satu tingkat peradaban yang tinggi. Saya sebagai presiden mengucapkan terima kasih pada saudara-saudara. Saya mungkin belum bisa seperti itu, saya akan belajar supaya bisa seperti saudara mengorganisir kehidupan yang lebih baik. Kan begitu dong, jangan dicurigai, sebab semua kecurigaan itu nanti ada di tempat lain. Pak Jokowi juga kan sering hadir yang begini-begini, bagi-bagi sepeda malah. Ini tadi kan nggak ada bagi-bagi sepedanya kemarin dan ya, nggak ada bagi-bagi sepedanya. Itu ada bagi-bagi sepedanya. Itu nggak disebut partisan, nggak disebut mempersiapkan 2019. Buat apa? Nikmatilah show ini dan jadikan roh, ya, semangat dari rakyat itu sebagai energi kita. Sebab saya membayangkan ada masalah di dunia sekarang ini yang hanya bisa diselesaikan oleh orang Indonesia. Dan besarnya peradaban kita ini menjadi demokrasi yang hebat dengan fondasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu
dan membuktikan bahwa kita bisa menjadi bangsa yang kuat dan besar. Inilah yang akan menjadi sumbangan bagi dunia yang belum diteruskan oleh Bung Karno dulu. Bung Karno dulu 45 kita merdeka, 55 sudah bikin konferensi Asia Afrika. Dia berpidato di Gedung Putih, dia berpidato di Kongres Amerika. Pikiran-pikirannya menjadi jalan raya di seluruh dunia. Ini nggak ada yang nerusin. Dan mohon maaf ini Pak Komarudin ini, PDIP hancur Pak kalau pikiran Bapak kayak begitu. Jangan Pak. Kembalilah PDIP itu kepada pikiran besar Bung Karno. Jangan Anda bumbui dengan ketakutan. Nggak bisa. Anda harus jadi Soekarno. Berani dia. Masa di dalam pidato 6 Juli beliau bilang, hei yang Islam, kalau kalian mau hukum-hukum Islam itu tegak di Indonesia ini, masuklah kalian yang Islam-Islam ini yang hebat ini, masuk menjadi anggota DPR dan kalian perjuangkan Islam itu di sana. Sambil bilang begitu juga ke yang Kristen dan yang lain-lain. Kok kenapa kita takut dengan aspirasi Islam? Jangan-jangan kita ini juga terlibat dalam narasi Islamophobia yang dikembangkan di Barat, yang di luar sana sudah gagal lalu kita impor ke sini hanya karena masih ada proyeknya dan masih ada duitnya. Menurut saya itu yang berbahaya gitu, dan itu harus kita hentikan sekarang. Marilah angkat nama besar Indonesia ini melampaui itu semua supaya kita bisa memimpin peradaban umat manusia. Terima kasih.